jemaat Tuhan, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari mempersiapkan hati dan segenap perhatian kita untuk beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu, mari naikkan pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya! Mari serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta David Mayanto. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam penyembahan bersama-sama. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ini waktunya setiap kita berseru-seru kepadanya. Karena dia Allah yang setia, yang mau menolong setiap kita lewati lembah kelam. Biar mulut kita memuji dan meninggikan namanya, Yesus Raja segala Raja. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah JKI Maranatha online. Kami bersyukur Bapak Ibu setia, Bapak Ibu terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Doa-doa kami dari para hamba-hamba Tuhan JKI Maranatha untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dan kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, His Beloved, artinya kesayangannya. Kesayangan Tuhan tentunya di sini. Saudaraku, seringkali kita mengalami atau muncul ada perasaan merasa. Merasa ditinggalkan, merasa doa kita tidak didengar, merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dan di saat semua yang merasa itu, akhirnya kita merasa sendiri. Tidak ada orang yang memperhatikan saya, Tuhan juga kelihatannya cuek dengan saya. Dan pertanyaannya adalah kapan di saat merasa itu, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa doa tidak didengar, merasa tidak diperhatikan Tuhan. Pada saat apa ketika perasaan itu tiba-tiba muncul? Yaitu pada saat kita menghadapi kesulitan. Di saat kita menghadapi tekanan, sakit yang mungkin belum disembuhkan. Mungkin ekonomi yang sedang turun dan kita mengalami kesulitan di dalamnya. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal seperti itu, muncul merasa tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar apa yang kita rasakan dan merasa tadi semua itu benar? Tentu tidak. Tidak benar. Dan saya mau berkata kepada saudara, kalau sampai perasaan merasa ini terus ada dalam hidup kita, maka itu akan menarik kita keluar dari kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran. Tidak sama dengan keadaan. Keadaan bisa berubah-ubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, pada saat kita punya perasaan merasa, maka perasaan merasa itu menarik kita keluar daripada kebenaran itu sendiri. Akhirnya, kita kehilangan kebenaran di dalam hidup ini. Logika-logika kita tidak sehat lagi. Akal kita tidak sehat lagi, sehingga kita kehilangan iman, kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Nah, padahal di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, kita diajar untuk memiliki akal yang sehat. Akal yang sehat, akal yang benar, yaitu hidup di dalam sebuah kebenaran yang tidak pernah berubah. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang kebenaran yang tidak boleh hilang dari kehidupan setiap kita, apapun keadaannya, apapun situasi yang kita hadapi. Kebenaran ini jangan sampai hilang dari hidup kita, apapun yang Anda alami hari ini. Nah, saudaraku, kebenarannya begini, saya mau sampaikan ini, di dalam diri setiap kita, gak peduli siapapun kita, ekonominya dari golongan menengah, bawah, atas, sampai memiliki kekayaan atau tidak sama sekali, tidak peduli siapapun kita. Di dalam diri setiap kita melekat kekuatan cinta Tuhan yang sangat besar. Kenapa kok Pak David bisa ngomong demikian? Sebab Tuhan itu menciptakan kita segambar dengan dirinya. Loh, kalau dia menciptakan segambar dengan dirinya, berarti ada dirinya, ada patron, ada role di dalam diri kita. Role-nya Tuhan itu sendiri. Ada gambar, ada image-nya. Nah, saya berkata kalau dia ada dalam diri kita, berarti kan di dalam diri kita ada kekuatan cintanya. Melekat kekuatan cinta Tuhan yang besar. Di mana kita diciptakan segambar dengan dirinya. Inilah kebenaran. Dan jangan pernah ini dihilangkan, terhilang dari hidup saudara. Karena engkau menghadapi keadaan situasi yang sulit. Nah, di dalam kekuatan cintanya itu, kita dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan Dia dipulihkan. Kita memiliki pengharapan
Yang dulunya pengharapan kita tidak punya, kita memiliki pengharapan kembali. Dan hebatnya, bukan hanya dia memulihkan dan dia memberikan pengharapan. Tetapi bahkan dia juga memberikan rencana. Bigger picture, gambar yang besar dari kehidupan kita. Sampai nanti kepada kekekalan. Rencana dan rancangannya yang begitu luar biasa. Yang diberikan kepada kita. Nah, jadi sehingga hidup kita itu sebenarnya sudah jelas. Ada arah dan tujuan. Dan punya rancangan, punya rencana yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama memahami kekuatan cinta Tuhan. Nah, tapi saya memakai ayat yang justru kebalikannya. Maksud saya memiliki konotasi yang seringkali negatif oleh banyak orang. Jadi kita lihat bersama-sama, saya akan membawa saudara memahami kekuatan cintanya dari Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saya ulangi. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudaraku, saya tertarik pernyataan Tuhan kepada Musa tentang Allah yang cemburu. Menarik, saudara. Dari situ saya menemukan kekuatan cinta Tuhan yang besar untuk kita. Allah yang cemburu. Pertanyaannya adalah, apakah cemburunya Tuhan sama dengan cemburunya manusia? Mudah jawabnya, tentu tidak. Karena kalau manusia cemburu, itu ada unsur egonya. Dan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab manusia tidak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan manusia itu membuat kotak berpikirnya itu kecil. Dan hanya untuk diri sendiri, kecenderungannya begitu. Tapi Tuhan tidak. Karena Tuhan itu Tuhan yang sempurna, maka tidak ada kesalahan padanya. Bahasa cemburu, Allah yang cemburu, itu konotasinya tidak sama dengan manusia cemburu. Kalau manusia cemburu, ego sekali, karena manusia tidak sempurna. Kalau saya gambarkan pikirannya manusia itu kotak kecil, tapi gambarnya Tuhan itu pikirannya luas, karena dia tidak terbatas. Dan dia sempurna, tidak pernah berbuat kesalahan. Jadi dari kata Allah yang cemburu ini saya akan mencoba mengungkapkan kepada saudara tentang betapa cintanya Tuhan itu besar buat kita. Yang pertama, ketika Tuhan disebut sebagai Allah yang cemburu, dalam konteks nanti saya jelaskan, itu artinya adalah God, the only one. Artinya dia mau katakan bahwa aku Tuhan dan hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu esa. God, the only one. Nah, Tuhan mengatakan sangat jelas kepada Musa tentang dirinya pada waktu itu, bahwa dirinya itu sebagai Tuhan yang tidak ingin diduakan. Jangan menyembah Allah lain. Dia berkata demikian. Jadi artinya dia mau menyatakan kepada Musa bahwa aku tidak mau diduakan. Artinya hanya ada satu Allah. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang dapat dipercaya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kemuliaan Allah satu-satunya itu tidak pernah diberikan kepada yang lain. Oleh sebab itu implikasinya jangan pernah menyembah yang lain. Sebab dia bukan Allah, kan begitu logikanya. Karena kemuliaan Tuhan yang dimiliki Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini God, the only one. Dia mau katakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Jadi dia perkenalkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Jadi lalu apa hubungannya dengan kecemburuannya itu? Jadi kalau dia berkata dia Allah yang cemburu, sebenarnya dalam konteks ini yang pertama dia berbicara bahwa dia mempertahankan haknya sebagai satu-satunya yang layak disembah. Saudaraku, jadi Tuhan mempertahankan haknya sebagai satu-satunya yang layak disembah. Kepada Musa dia berikan itu, kepada bangsa Israel dia nyatakan itu. Dan kepada kita semua. Nah, saya mau berkata begini, jangan pernah hanya karena masalah, karena tantangan, karena tekanan, karena kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, lalu membuat fokus kita yang kita sembah bukan lagi Tuhan yang benar. Itu maksudnya. Jadi dia mau tunjukkan bahwa aku ini Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang mengasihi.
Jadi, dan hanya ada satu Tuhan. Saudara, begitu luar biasa dia memberikan solusi dalam kehidupan. Ini istilahnya begitu. Kalau hidupmu mau baik, kalau hidupmu mau benar, hidupmu mau mengalami sesuatu yang luar biasa, jangan sembah Allah yang lain. Ketika dia mempertahankan haknya sebagai satu-satunya Allah yang benar yang layak disembah, dia tidak egois. Karena di dalam kata-kata itu terkandung maksud bahwa dia ingin umatnya tidak terjerumus. Dia ingin umatnya tidak jatuh di dalam kehancuran. Makanya saudaraku, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, jangan mengubah fokus yang kita sembah. Yang kita sembah itu Tuhan yang benar. Yesus Kristus, itu yang kita sembah. Tidak ada Allah yang lain. Jadi ketika dia berkata, aku adalah Allah yang cemburu, itu terkait dengan haknya dia sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah. Dan dia tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kemuliaan dirinya sebagai Tuhan yang disembah kepada yang lain. Hari ini saya mau berpesan kepada saudara, dia tetap Tuhan yang benar di atas setiap masalah saudara. Dan dia ingatkan kepada kita hari ini, jangan menyembah Allah yang lain. Di situasi yang sulit, di situasi yang tidak mudah, jangan pernah tergoda fokus kita penyembahan kita kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan saja. Nah, bukankah itu kasih yang luar biasa? Ingat di awal saya berkata, di dalam diri kita terikat cintanya yang besar. Karena kita diciptakan segambar dengan dirinya. Itu sebabnya dia tidak ingin apa yang dicintainya itu menyembah Allah yang lain. Dan Allah tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain. Itu poin yang pertama. Tentang Allah cemburu. Dan yang kedua saudara, saya tunjukkan tentang cinta yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan menjaga dan mempertahankan miliknya supaya tidak hilang. Ketika disebut Allah yang cemburu, konteksnya dia bicara kepada umat Allah yang menyembah kepada Allah lain. Umat Allah itu miliknya, kita ini miliknya. Nah di dalam dirinya terkandung keinginan untuk menjaga dan mempertahankan supaya miliknya tidak hilang. Kata cemburu itu mengandung arti Tuhan menjaga dan mempertahankan miliknya supaya tidak hilang. Berbeda ya dengan cemburunya manusia. Ya, berbeda sekali. Ya, tapi ini luar biasa. Ketika disebut Allah yang cemburu, maka di dalam dirinya terkandung keinginan untuk menjaga, mempertahankan supaya miliknya tidak hilang. Nah saudaraku, mungkin Anda bertanya kepada saya, loh Pak, ingin memiliki itu kan egois. Ya kan? Ingin memiliki kan egois. Saudara, saya mau berkata, sekalipun Tuhan ingin memiliki kita, hal itu bukan egois. Sebab alasan dasarnya adalah Dia tahu di luar kepemilikannya kita akan binasa dan hancur kehidupan kita. Jadi bukan egois kan? Sekalipun Tuhan ingin memiliki kita, menjaga, mempertahankan miliknya, dan dia mengingini kita seutuhnya, bukan berarti dia egois. Sebab alasan dasarnya adalah dia tahu di luar kepemilikannya kita akan binasa dan hancur kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini yang menarik dan itu mutlak. Itu mutlak, saudaraku. Jadi betul di luar kepemilikannya kita akan mengalami kehancuran. Nah jadi ketika dikatakan Allah itu cemburu kepada bangsa Israel ketika dia nyembah berhala dan kepada kita juga hari ini. Sebenarnya Tuhan ingin menjaga dan mempertahankan miliknya supaya tidak terhilang. Sebab Tuhan tahu di luar kepemilikannya maka kita akan terhilang dan kita akan hancur. Nah di sini kita mampu mengerti bahwa sesungguhnya kita adalah kesayangannya, saudaraku. Kita kesayangannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, dia selalu memperhatikan kita. Dia menempatkan kita ini kesayangannya. Di tengah setiap masalah yang Anda hadapi hari ini, Anda tetap menjadi kesayangannya. Di tengah situasi yang rumit hari ini, hatimu berkecamuk dengan macam-macam perasaan hari ini, Anda tetap kesayangannya. Itu sebabnya dia tidak ingin Anda menyembah Allah lain. Dia ingin mempertahankan hidup saudara. Menjaga dan mempertahankan miliknya, yaitu saudara dan saya, supaya tidak terhilang. Kepemilikannya itu membuat kita tidak terjatuh. Sebab di luar kepemilikannya kita akan hancur. Dan yang ketiga, saudaraku, saya akan tunjukkan tentang kekuatan cintanya yang luar biasa.
yang disebut dengan dikatakan cemburu itu. Yang ketiga, karena Tuhan rindu berjalan bersama dengan kita. Saudaraku, ketika seseorang itu jatuh cinta, maka yang dirindukan adalah selalu ingin berjalan bersama. Dan ini manusia yang tidak sempurna aja ingin jalan bersama. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita segambar dengan dirinya. Dari sejak awal di Taman Eden, sebelum dosa itu ada, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal yang menjadi rutin, kebiasaan, habit itu adalah Tuhan selalu berjalan bersama Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Berjalan bersama. Saudaraku, saya membaca sebuah puisi yang dikarang oleh seorang penulis dari Amerika. Bagus sekali, makna berjalan bersama. Saudara, dikatakan di situ, berjalan bersama bukan sekedar fisik dia berjalan. Tetapi ketika berjalan bersama, di situ ada pertautan antara perasaan, jiwa, pikiran, dan bahkan hati yang dalam. Ada pertautan, ada satu ikatan terus ketika berjalan bersama. Ada sebuah hal yang dinamika yang terjadi di dalam diri dua pribadi yang berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku, bukankah itu yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita? Kita tidak sekedar menjadi orang Kristen secara agama. Kita tidak ingin hanya sekedar menjadi orang yang aktif di dalam sebuah pelayanan saja, walaupun itu penting. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita hanya sekedar berkhotbah saja, sekalipun khotbah itu juga penting. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, yang Tuhan rindukan di atas semuanya adalah ketika Dia ingin selalu bisa berjalan bersama dengan kita di setiap waktu dan setiap keadaan. Sebab di sanalah ada dinamika kehidupan antara dua pribadi yang saling mencintai. Ada satu dinamika yang luar biasa di dalamnya. Nah, ketika Tuhan cemburu, itu sebenarnya karena Tuhan rindu berjalan bersama dengan kita. Dia tidak ingin bahwa dia sendirian dan manusia berjalan dengan sendirinya. Nah, saudara, kekuatan cintanya tidak akan pernah membiarkan kita berjalan tanpa Dia. Hanya dengan Dialah kita berjalan. Nah, saudaraku, seringkali kita ketika menghadapi masalah, kita keluar dan kita meninggalkan Tuhan. Nah, pada saat kita meninggalkan Tuhan, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita berjalan sendiri. Dan Tuhan ingin kita berjalan bersama. Ada dinamika di situ. Jadi kekuatan cintanya tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa Dia. Hanya dengan Dia kita berjalan. Jadi kita sudah didesain Tuhan dalam kehidupan ini bukan untuk berjalan sendiri. Amin, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menginginkan kita berjalan tanpa Dia. Dia selalu menginginkan kita berjalan bersamanya di setiap waktu. Di bukit sekalipun, di lautan, di lembah, di siang, di malam hari, di segala musim kehidupan kita yang kita jalani. Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Daud itu adalah seorang hamba Tuhan yang bisa menginterpretasikan kata berjalan bersama. Salah satunya ketika di Mazmur pasal yang ke-23, dia berkata bahwa demikian. Ada satu bagian yang menarik yang dia munculkan lewat kata-kata yang sebenarnya kondisi yang tidak enak. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, nah kemudian engkau besertaku. Nah ketika dia berkata engkau besertaku, itu berbicara bagaimana Daud itu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudaraku, itu yang dirindukan Tuhan. Jadi persoalannya buat Tuhan lembah itu tidak masalah. Penyakit itu tidak masalah. Tantangan itu tidak masalah bagi Tuhan. Yang penting bagaimana Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang sedang melewati masa-masa itu. Nah, di sini Tuhan ingin supaya kita tidak keluar dari Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak mencari Allah yang lain. Sebab Allah itu cemburu karena Dia ingin selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Nah saudaraku,
Kenapa saya khotbahkan ini dengan simpel aja? Ketika Anda mampu merasakan kekuatan cintanya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa di dalam hati kita, maka setiap hari kita akan mengalami anugerah yang luar biasa. Kita mengalami anugerah yang sangat indah dalam keseharian hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak takut sebab engkau besertaku. Engkau berjalan bersama dengan aku. Ini luar biasa. Ini Daud adalah orang yang mengerti cinta Tuhan. Daud adalah pribadi orang yang merasakan dalam tentang cintanya Tuhan. Itu sebabnya keadaan bukan ukuran dia untuk membuat keputusan yang salah. Justru semakin dia mengalami situasi yang sulit, keputusannya semakin benar. Keputusannya semakin luar biasa. Karena dia sangat memahami cinta Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, ketika Anda mengerti hal ini, maka kesalehan itu akan muncul terbangun dalam hidup saudara. Ada orang yang berkata begini, baru beberapa malam atau tadi malam rupanya, saya dapat WA dari satu orang, panjang sekali WA-nya. Dan kemudian dia menceritakan seseorang yang pergi mencari orang pintar. Lalu kemudian dia ngomong, orang ini dulu Kristen Pak, tapi dia sekarang mencari dukun, mencari orang pintar, dan terus untuk supaya kaya dan sebagainya. Nah saudaraku, pertanyaannya saya tanya lagi, kenapa dia bisa begitu? Ternyata dia ngalami susah, ngalami kondisi pailit, dan kemudian dia tidak sabar dalam mengikut Tuhan. Ketika dia di lembah kekelaman itu, dia tidak gandeng Tuhan, jadi dia akhirnya putuskan tinggalkan Tuhan. Dan dia kemudian mencari orang-orang pintar di dalamnya. Dan sampai sekarang katanya, dan Pak tolong Pak, kalau ketemu dia ingatkan dia. Ya, saya berkata begini, nanti kalau ketemu saya akan ingatkan dia. Tetapi saudara, artinya begini, banyak orang karena persoalan dan karena tantangan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tidak memahami cintanya Tuhan, kesalehan hilang. Tetapi saudara, orang yang mengerti betul kedalaman cinta Tuhan buat kita, sekalipun dia melewati lembah yang kelam, kesalehan akan terbangun dalam hidupnya. Dia akan semakin saleh. Bahkan kekuatan hidupnya itu datang dari Tuhan. Muncul kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Yang penuh tantangan ini. Dia hadapi, muncul kekuatan. Nah, saya berkata kepada saudara hari-hari ini, saya tahu kita sedang menghadapi sebuah badai. Sebuah masa yang tidak mudah buat kita. Secara umum kita menghadapi semuanya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara dengan simpel hari ini. Seringkali kita merasa ditinggalkan, merasa doa tidak dijawab, merasa tidak diperhatikan Tuhan, dan sebagainya. Saudara, kata merasa itu dan perasaan merasa itu seringkali menarik kita keluar dari sebuah kebenaran. Dan saya kasih tahu kebenarannya adalah di dalam diri kita melekat kekuatan cinta Tuhan yang besar. Itu sebabnya dia tidak ingin kita menyembah Allah lain. Ingin menyembah dia karena dia mengasihi kita, kita berasal dari dirinya. Dan dia, Tuhan tidak ingin kehilangan Anda dan saya hari ini. Di tengah-tengah masa sukar. Dan Tuhan ingin Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan dia di masa yang sulit ini. Percayalah saudaraku, bahwa dengan Tuhan saja kita bisa melewati semuanya. Oleh sebab itu saya kuatkan dan teguhkan hati saudara supaya ingat kembali akan cinta kasih Tuhan. Ada satu lagu yang bagus. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Itu. Nyanyikan lagu itu setiap hari. Ingat di saat-saat masa sukar, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Saya percaya Tuhan akan turun dan memberkati hidup saudara. Dan kesalehan terbangun dalam hidupmu dan kekuatan Allah menyertai Anda. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita sungguh-sungguh minta Tuhan untuk hadir di dalam perjamuan kudus ini. Sekalipun kita dengan online, di rumah Bapak Ibu masing-masing, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekalipun kami lewat online hari ini, kami tahu hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Ada di tempat kami berada. Di dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, yang hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti anggur yang kami pakai Tuhan, dan juga tahirkan kami, kuduskan kami, layakkan kami.
Terima kasih Bapa, oleh perkenanan-Mu lah perjamuan kudus ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang percaya kepada nama Tuhan Yesus yang sudah mati buat setiap kita dan menebus segala pelanggaran dan dosa kita, mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk setiap kita? Sehingga kita punya keberanian untuk memasuki hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia setiap hari. Mari yang percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tengadakan kedua belah tangan kita dan mengucap syukur dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini yang sudah bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Hingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu. Dan mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Hidup mereka dipulihkan. Kerohanian iman mereka diteguhkan dan dikuatkan kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini dalam pergumulan yang berat Tuhan angkat beban itu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu akan tinggal bersama dengan setiap umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan menguatkan iman kita. Mari kita terus bertumbuh dan semakin dalam mengenal Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga menyediakan fasilitas bagi jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami berdoa firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami, perlindungan bagi kami, dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kau memberkati sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita ucapkan visi besar GKI Maranatha. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. Dan visi tahun ini mempersiapkan pahlawan, melahirkan generasi terang. Kami kembali menginformasikan siaran ibadah GKI Maranatha juga bisa dinikmati di siaran radio Sahabat Sejati setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan di setiap digital platform seperti Revivo, Spotify, Joox, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan semua aktivitas, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sudah melimpahkan kasih karunia dan kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah Kau sertai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya pergumulan untuk rumah tangga, pekerjaan, studi, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan memberkati, menolong, dan membawa mereka keluar dari semua pergumulan yang ada. Oleh karena Engkau yang memberikan jawaban. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan kami terus tak henti-hentinya mendoakan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada sampai kepada yang di bawah. Tuhan sampai di daerah-daerah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka supaya bisa membawa bangsa ini keluar dari masa-masa yang sulit dengan penuh kemenangan. Kami berdoa, berikan takut akan Tuhan, hikmat-Mu ada pada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap para dokter juga yang menangani pasien corona. Tuhan Kau memberkati dengan kesehatan dan Kau memberkati dengan daya tahan tubuh yang kuat atas mereka. Berkati juga Tuhan saat ini setiap orang yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan berdaulat atas semuanya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka, terus Kau memberikan pewahyuan-pewahyuan. Dan bawa mereka untuk bersatu-satu dengan yang lain. Untuk saling hidup bersama-sama dan memuliakan nama-Mu. Jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.